Wah, ini ngeri banget teman-teman ya kalau misalkan kalian sampai ada pikiran kayak gitu, karena konsekuensinya tuh bakal berat banget. Di sini aku bakal nyebutin sama kalian. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Aisyah Tour. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku mau share, kupas dan juga tuntas semua tentang Shopee Pinjam teman-teman ya. Mulai dari kelebihannya, kekurangannya, bahayanya, konsekuensinya kalau misalkan kalian ngaktifin, konsekuensinya kalau misalkan kalian sampai telat bayar, sampai nggak bayar nih teman-teman ya. Semuanya bakal aku ulas kupas tuntas secara jujur banget. Ini no endorse, no iklan. Jadi aku bakal mereview semuanya sama kalian, aku bakal buka-bukaan semuanya sama kalian teman-teman ya. Dan buat kalian yang belum mengaktifkan Shopee Pinjam nih ya, atau kalian lagi pengen punya niat mau ngaktifin si Shopee Pinjam ini, kalian wajib banget nonton video aku ini sampai habis, no skip-skip, biar kalian itu nggak nyesel. Dan buat kalian yang sudah mengaktifkan Shopee Pinjam, udah pinjam di situ teman-teman ya, kalian juga wajib banget nonton video ini biar kalian nggak tambah nyesel ya, karena ada beberapa hal yang wajib banget kalian ketahui ini. Mbak teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa pastikan kalian sudah tekan dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian selalu mendapatkan informasi update dari aku seputar rekomendasi supplier, seputar Shopee, dan juga info-info terbaru dan juga info menarik lainnya. Oke? Oke teman-teman, first aku bakal jelasin dulu apa itu Shopee Pinjam ya. Jadi Shopee Pinjam itu adalah pinjaman uang yang akan diberikan pada pengguna Shopee, dan itu bisa dibayar secara cicilan atau bertahap teman-teman ya. Nah, Shopee Pinjam ini tuh sama nggak sih Kak sama Shopee Paylater? Beda banget teman-teman. Jadi di dalam Shopee ini tuh kan ada banyak banget fitur-fiturnya ya. Ada Shopee Pay, ada Shopee Paylater, ada Shopee Pinjam. Nah, untuk Shopee Pinjam sendiri, dia tuh berbeda dengan Shopee Paylater. Kalau Shopee Paylater itu pinjaman berupa barang. Kalau Shopee Pinjam itu pinjaman berupa uang. Jadi kayak gini teman-teman ya. Misalkan kalian mau beli produk beras atau produk minyak atau produk baju, kalian pengen ngebelinya di Shopee. Terus kalian belum punya uang sama sekali, kalian pengen pinjam. Nah, itu pakai Shopee Paylater karena pinjam barang atau ngutang barang sekarang dan bayarnya nanti, seperti itu. Tapi kalau Shopee Pinjam itu kalian minjem uang sama si Shopee. Jadi misalkan kalian butuh uang 2 juta, butuh uang 3 juta, kalian pengen minjem sama Shopee, itu pakai fitur Shopee Pinjam, dan itu nanti bisa kalian bayar secara bertahap atau jangka waktunya kayak 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan sebagainya. Nah, oke teman-teman, next kita bakal bahas tentang keuntungan Shopee Pinjam dan juga kekurangannya si Shopee Pinjam ini sendiri. Jadi ada keuntungan, pasti ada kekurangannya juga, dan kita bakal bahas keuntungannya dulu ya. Dan untuk keuntungan yang pertama nih ya, biaya cicilannya si Shopee Pinjam ini tuh tergolong lumayan rendah gitu ya, karena mulai dari 1,95%. Please, ini mulai dari teman-teman ya, jadi bisa lebih dari itu karena ada yang 2,95%, bahkan ada beberapa akun yang bunganya tuh 5% gitu teman-teman ya, dan itu tergantung S dan K ya, syarat dan ketentuannya tuh berlaku gitu. Dan untuk yang ini kalian tuh bisa cek per akun teman-teman ya, jadi di akun kalian masing-masing kalian tuh mendapat tawaran berapa, dan dia itu di sini transparan kok ya, kalian jangan khawatir, jadi nggak akan bakal kena tipu-tipu gitu. Karena di situ nanti tuh semuanya beneran bisa kalian lihat teman-teman ya. Misalkan kalian pinjam uang 3 juta, kalian mau bayar dalam jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, nanti bakal muncul bunganya tuh kira-kira berapa sih. Kalian harus bayar nih ya di dalam jangka waktu sekian, kalian harus bayar sekian ratus ribu kayak gitu, nanti bakal ada. Jadi kalian bisa menghitung sendiri bunganya tuh berapa aja kayak gitu. Dan untuk yang kedua, dia aktivasi dan juga pencairannya tuh menurut aku pribadi tergolong lumayan cepet ya, karena aktivasinya tuh juga hanya sekitar 1 hari kerja aja. Kemudian untuk pencairannya dia tuh maksimal 2 hari kerja teman-teman ya. Jadi ini solusi juga sih buat kalian yang bener-bener kepepet banget butuh dana. Kemudian untuk yang ketiga, untuk masalah cicilannya atau tempo pembayarannya itu suka-suka kita teman-teman ya. Kita bisa ngatur sendiri. Jadi kita pengen 2 bulan, 3 bulan, dan itu sampai dengan 12 bulan gitu teman-teman ya. Tapi semakin lama kalian pengen nyicil itu, dia bunganya akan semakin sering kalian bayarin. Nanti di akhir aku juga bakal kasih tahu semua rinciannya. Kemudian untuk keuntungan yang keempat, dia itu menurut aku pribadi syaratnya nggak terlalu ribet-ribet amat sih ya. Jadi kayak nggak butuh slip gaji, nggak butuh apa-apa. Jadi kalian cuma tinggal aktivasi aja, ngisi biodata yang dibutuhkan aja, habis itu udah langsung beres. Nah, kemudian untuk yang kelima nih teman-teman ya, bagusnya di sini dia tuh flat gitu. Jadi bunganya tuh nggak berubah-ubah, karena ada beberapa pinjaman-pinjaman online tuh ya yang katanya tuh bunganya tuh nggak flat. Dan kalau misalkan di sini dia tuh flat teman-teman ya. Misalkan nih sekarang ini kalian harus bayar 1.500.000. Nanti untuk bulan-bulan berikutnya ya 1.500.000 sesuai ketentuan di awal tadi kalian pinjam kayak gitu. Kecuali kalau misalkan kalian telat bayar, nanti bakal ada denda atau ada bunga lagi. Oke teman-teman, ada kelebihan, tentu pasti juga ada kekurangannya. Dan untuk kekurangan yang pertama, dia itu sayangnya ada biaya adminnya sebesar 1% ya. Dan ini menurut aku pribadi juga lumayan sih ya. Jadi teman-teman, saat kalian melakukan pinjaman di Shopee Pinjam ini tuh bakal dipotong biaya admin sebesar 1% dari jumlah pinjaman kalian, dan itu bakal langsung dipotong saat itu juga. Misalkan nih
Kalian tuh pengen pinjem 3 juta nih ya sama si Shopee Pinjam. 1%-nya 3 juta tuh berapa sih? 30.000 gitu kan ya. Jadi saat pencairannya nanti yang bakal ditransfer ke rekening kalian itu nggak utuh 3 juta, tapi cuma 2.970.000 doang. Karena 30.000 itu untuk biaya administrasinya. Tapi teman-teman kalian jangan khawatir sih ya, untuk biaya administrasinya ini tuh cuma sekali itu saja. Jadi cuma saat pencairannya itu aja, dia tuh nggak tiap bulan atau nggak tiap minggu gitu, kagak. Jadi cuma sekali itu saja saat kalian ingin mencairkan dananya aja. Dan untuk 3 juta ini tuh teman-teman ya, bunganya tuh 5%. Oke, karena bunganya 5%, 5%-nya 3 juta itu kan 150.000 ya. Dan kita milih jangka waktunya sebanyak 2 bulan gitu kan ya, jangka waktu nyicilnya. 3 juta dibagi 2 bulan, 3 juta dibagi 2 berarti 1.500.000. Jadi tiap bulan kita harus bayar pokoknya itu sebesar 1.500.000 ditambah bunganya tadi itu 150.000 tadi. Jadi tiap bulan kita harus bayar sebesar 1.650.000 itu selama 2 bulan. Kalau dihitung-hitung bunga yang harus kita bayar itu ya selama 2 bulan dari pinjaman 3 juta itu tadi itu adalah 300.000 karena 150.000 selama 2 bulan kayak gitu. Nah, misalkan nih kita pengen jatuh temponya atau temponya teman-teman itu selama 3 bulan ya, tinggal kita bagi aja. Pinjaman 3 juta tadi dibagi 3 bulan berapa? 1 juta kan ya, berarti tiap bulan kita harus bayar pokoknya sebesar 1 juta. Kemudian untuk bunganya tadi 5% tadi 150.000 teman-teman ya, bunganya 3 juta tadi, 5%-nya 3 juta itu kan 150.000. Jadi tiap bulan kita harus bayar sebesar 1 juta tambah bunga 150, jadi 1.150.000. Dan itu selama 3 bulan, jadi 1.150.000 bulan pertama, bulan kedua 1.150.000, bulan ketiga 1.150.000. Itu selama 3 bulan berturut-turut. Jadi bunganya adalah 150 kali 3, berapa tuh? 450.000. Jadi teman-teman semakin lama kalian milih temponya nih ya, itu pokoknya bakal semakin kecil tapi bunganya bakal semakin banyak ya, iya gitu ya. Jadi sistemnya tuh seperti itu. Nah, kemudian cara bayarnya gimana Kak? Cara bayarnya tuh sama kayak kita bayar Shopee Pay Later dan sebagainya teman-teman ya. Kita bisa bayar by Shopee Pay, kalian tuh bisa. Kalian bisa by Indomaret juga bisa. Kalau misalkan kalian pengen transfer bank by BNI, BRI, Mandiri, BCA atau apapun itu bank ini teman-teman, transfer bank itu juga bisa banget sesuka hati kalian. Oke, sekarang kita bahas konsekuensinya kalau misalkan kita sampai telat bayar atau bahkan kita nggak bayar sama sekali. Jadi kayak gini teman-teman ya, mungkin ada pikiran jahat kalian, wah ini kan pinjaman online, gue pengen utang aja lah, abis itu gue pengen lari nggak bayar. Wah ini ngeri banget teman-teman ya kalau misalkan kalian sampai ada pikiran kayak gitu, karena konsekuensinya tuh bakal berat banget. Di sini aku bakal nyebutin sama kalian. Dan untuk konsekuensi yang pertama nih ya, misalkan kalau sampai nih kalian telat bayar, kalian tuh bakal disuruh bayar denda atau biaya keterlambatan, yang mana biaya keterlambatan itu sekitar 5%-an, yaitu kalau misalkan kalian telat bayar selama sekitar 30 hari. Dan semuanya itu tergantung dari berapa lama kalian nunggak teman-teman ya. Dan 5%-nya ini itu terhitung dari tagihan kalian ya, bukan jumlah pokoknya. Jadi kalau misalkan kalian pinjam 3 juta tadi nih ya, terus kalian ngambilnya tuh selama 2 bulan, cicilannya berapa tuh tadi sebulan? 1.650.000 aja tadi kan ya. Nah, misalkan kalian telat selama sekitar 1 bulan, kalian bayar dendanya 5%, itu 5% dihitung dari 1.650.000 tadi, bukan dari 3 juta tadi. Jadi denda kalian itu adalah 5%-nya 1.650.000, yaitu 82.500. Jadi kalau misalkan kalian sampai telat bayar, kalian harus bayar denda lagi sebesar 82.500. Dan kalian jangan menyepelekan 82.500 ini teman-teman ya, karena dia tuh bisa beranak pinak ya kalau misalkan kalian sampai kelupaan atau sengaja nggak ngebayar ini. Kemudian kalau misalkan kalian sampai telat bayar nih ya, konsekuensi yang kedua, akun Shopee Pinjam kalian tuh bakal dinonaktifkan. Ya iyalah ya, logis aja gitu kan ya, pinjaman yang sebelumnya aja belum beres kok mau pinjam lagi kan, kayak gitu. Kemudian konsekuensi yang ketiga, kalian tuh bakal sering ditelepon ataupun di SMS sama pihak Shopee atau timnya Shopee. Bahkan ada nih teman-teman ya yang sampai ditelepon sehari tuh 3 kali, lebih dari 3 kali itu juga ada. Buset, udah kayak minum obat aja ya, sehari sampai 3 kali gitu kan ya, rajin banget itu tim Shopee-nya. Jadi kalian tuh nanti bakal kayak diteror gitu teman-teman ya, terus diteleponin kayak gitu. Nah, kemudian tuh konsekuensi yang keempat, kalau misalkan kalian tuh di SMS nggak dibalas, ditelepon juga nggak diangkat-angkat sampai berhari-hari, itu bakal ada tindakan-tindakan yang lainnya. Nah, untuk yang ini teman-teman ya, biasanya kalau misalkan pinjaman online yang lain nih ya, aplikasi-aplikasi yang lain itu biasanya mereka tuh bakal
share ke teman-teman yang ada di kontak kalian. Jadi atas nama ini pinjamannya sekian, dia tuh belum bayar, mohon untuk menginformasikan agar dia segera membayar. Jadi orang-orang yang ada di kontak kalian itu kan bakal dihubungin gitu kan ya, itu kalau misalkan pinjaman online yang lain. Tapi kalau untuk yang Shopee pinjam ini, setahu aku sih selama ini belum ada ya yang digituin ya. Tapi kalau misalkan kalian pernah digituin, coba silahkan kalian tulis aja di kolom komentar di bawah ini nanti ya. Next teman-teman, untuk resiko yang kelima nih ya, misalkan kalian tuh bener-bener kelupaan gak bayar, atau kalian tuh bener-bener punya niat gak pengen bayar, itu bakal fatal banget karena nama kalian itu bakal masuk daftar hitam di BI Checking teman-teman ya. Karena si Shopee pinjam ini itu kan udah masuk OJK ya, atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kalau misalkan kalian sampai telat bayar, atau misalkan kalian tuh bener-bener gak mau bayar utang ini gitu kan ya, nama kalian tuh bakal udah jelek banget masuk daftar hitam di BI Checking. Dan kalau misalkan nama kalian itu udah masuk daftar hitam nih teman-teman, kalian tuh bakal susah banget melakukan pinjaman-pinjaman di tempat lain. Misalkan kalian pengen kredit di FIF, di Adira, dan lain sebagainya. Misalkan mau kredit motor, kredit mobil, atau mungkin kalian mau kredit rumah, itu juga bakal susah banget. Dan misalkan nih kalian pengen membersihkan nama kalian nih teman-teman ya, nama kalian sudah terlanjur masuk di BI Checking gitu kan ya, kalian pengen kredit rumah nih ya, kalian pengen bener-bener membersihkan nama kalian, itu juga bakal susah banget. Kenapa? Karena tunggakan yang ada di Shopee pinjam kalian tuh tadi itu tuh udah beranak pinak gitu loh, karena dari awalnya kalian tuh nggak ada niat buat bayar, itu tadi sudah beranak pinak jadi banyak gitu kan ya, udah bertahun-tahun, udah berbulan-bulan, pas kalian tiba mau bayar itu jadi gede banget jatuhnya. Ya namanya aja utang teman-teman ya, secara agama, secara hukum kita kan memang harus bayar ya. Jadi menurut aku pribadi jangan sampai deh kalau misalkan kalian punya niat buat sengaja nggak ngebayar itu. Cuma saran dari aku teman-teman ya, kalau bisa sih kita menghindari ya pinjaman-pinjaman online atau pinjaman-pinjaman seperti ini kalau misalkan ini tuh nggak bener-bener butuh banget gitu loh. Kecuali kalau misalkan kalian tuh bener-bener kepepet banget, mentok banget, nggak tahu apalagi selain ini gitu ya, wis oke lah, terserah kalian. Semuanya pokoknya kembali ke pribadi dan juga kebutuhannya masing-masing. Nah teman-teman, dari penjelasan aku semuanya tadi itu ya, kalau misalkan kalian tetap ngerasa aku tuh pengen deh yang aktifin Shopee pinjam, gimana sih sebenarnya caranya ya, dan karena kebutuhan juga, jadi caranya teman-teman tuh sangat gampang banget. Kalian tinggal masuk saja di akun Shopee kalian. Silahkan kalian lihat di menu saya nanti, di situ ada Shopee pinjam teman-teman ya. Silahkan kalian klik saja dari situ. Silahkan kalian klik aktivasi atau aktifkan di situ teman-teman. Nanti di situ kalian bakal disuruh ngisi data-data ya. Jadi isi aja data-data yang ada di situ. Seperti contohnya nama sesuai KTP, itu udah otomatis ya. Karena saat kita daftar Shopee Pay kemarin itu kan kita disuruh memverifikasi KTP, verifikasi wajah dan sebagainya. Jadi Shopee Pay kita datanya itu udah terkoneksi dengan KTP kita gitu loh datanya. Jadi untuk data KTP itu udah otomatis. Kemudian di situ nanti kalian juga disuruh ngisi nama ibu kandung, data gaji dan sebagainya. Nanti silahkan kalian ikutin aja instruksi yang ada. Nah, ada beberapa yang nanya juga, Kak, kok akun Shopee pinjam aku nggak aktif ya? Kok Shopee pinjam aku fiturnya nggak bisa ya, nggak aktif ya? Nah teman-teman, misalkan Shopee pinjam kalian fiturnya tuh belum aktif, berarti saat ini kalian masih belum dipercaya oleh pihak Shopee untuk melakukan pinjaman. Nah, caranya dapat limit gimana? Caranya adalah kita harus sering-sering bertransaksi di Shopee teman-teman ya. Jadi kalian itu harus sering-sering belanja di Shopee, sering beli-beli di Shopee kayak gitu. Dan misalkan kalian masih punya tunggakan Shopee Pay Later kayak gitu, harus segera kalian selesaikan dulu. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan kupas tuntas dari aku tentang si Shopee pinjam ya. Tapi saran dari aku lagi, kalau misalkan kalian nggak bener-bener kepepet banget nih ya, pengen minjem bener-bener udah mendesak banget, mending menurut aku nggak usah. Kalau misalkan kalian pengen pinjam dari Shopee pinjam, cuma pengen beli kebutuhan yang nggak terlalu penting nih ya, cuma pengen happy-happy aja, cuma pengen jajan aja, atau mungkin kebutuhan yang mungkin masih bisa ditahan gitu teman-teman, mending nggak usah dulu deh ya kalau menurut aku. Karena mengingat bunganya sih, kalau menurut aku pribadi lumayan juga, apalagi kalau misalkan kita sampai telat bayar gitu, kita nanti bakal dapat denda gitu ya. Dan kalau misalkan kita bener-bener namanya udah masuk daftar hitam di BI Checking juga ngeri banget nih kalau misalkan kalian sampai bener-bener kelupaan bayar nih teman-teman ya. Jadi menurut aku pribadi hindarin aja yang pinjaman-pinjaman kayak gitu. Cuman ya sekali lagi kembali ke pribadi masing-masing. Mungkin kebutuhan orang itu kan kita juga nggak tahu ya, ada yang berbeda-beda, mungkin kebutuhannya memang gede banget, memang mendesak banget. Jadi kita kembali ke pribadi masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video aku sampai habis ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya yang sekarang ini sedang mencari tahu informasi tentang si Shopee pinjam. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas pengen kalian tanyakan, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah nanti bakal aku jawab, atau mungkin nanti bakal aku buatin videonya di next video. Thanks for watching my video. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.